Tumbang Penyahuan, sebuah desa yang berada pada aliran Sungai Kuayan, merupakan ibu kota kecamatan dari Kecamatan Bukit Sentuai. Dengan luas wilayah sekitar 13.398 hektar, Desa Tumbang Penyahuan berbatasan dengan Desa Ayawan pada bagian selatan, Desa Tumbang Sapia pada bagian barat, Desa Tumbang Batu pada bagian utara, dan Desa Tanah Haluan pada bagian timur. Jadi pada tahun 1952 namanya orang tua tokoh di Tumbang Penyahuan ini nama Gaduk yang digelar oleh cucunya Ongko Kerahang. Maka itulah yang membawa teman-temannya bergabung mendirikan kampung Desa Tumbang Penyahuan ini. Soalnya tanah yang Desa Tumbang Penyahuan ini semua punya dia yang asalnya. Maka dia hibah semua untuk teman-teman dan kawan-kawannya untuk mendiri rumah supaya bentuk sebuah kampung. Jadi diberi nama Desa Tumbang Penyahuan pada tahun 1952. Sebagian besar penduduk Desa Tumbang Penyahuan merupakan masyarakat Dayak yang masih memegang erat kebudayaan dan adat istiadat leluhur. Mereka hidup berdampingan dengan alam, karenanya pemandangan hutan lebat yang terdapat di sekitar pemukiman warga menjadi hal yang biasa ditemukan pada desa ini. Sebesar 2.001 hektar wilayah Desa Tumbang Penyahuan saat ini masih berupa hutan, di mana 1.000 hektar adalah hutan milik warga dan 1.001 hektar merupakan wilayah hutan konservasi. Nilai-nilai luhur kebudayaan dan adat istiadat masih dipegang kuat oleh masyarakat Dayak Desa Tumbang Penyahuan. Kerajinan membuat mandau dan anyaman rotan diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga kelestariannya tetap terjaga. Acara-acara adat pun masih dilakukan pada desa ini, seperti misalnya tiwah dan mapas lewu. Penduduk Desa Tumbang Penyahuan menggantungkan kehidupan mereka dari hasil kebun dan pertanian. Terdapat sekitar 2.000 hektar kebun karet, 4.379 hektar kebun rotan, dan 4.943 hektar kebun sawit. Dari kebun sawit tersebut, hanya 350 hektar yang dimiliki oleh warga. Sisanya sebesar 4.593 hektar merupakan kebun sawit milik perusahaan. Selain kebun, di Desa Tumbang Penyahuan juga terdapat kurang lebih 60 hektar sawah tada hujan dan 10 hektar ladang padi. Hasil panen padi biasanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari penduduk desa. Sedangkan hasil rotan, karet, dan sawit akan dijual oleh masyarakat sebagai sumber pemasukan. Mata pencaharian penduduk Tumbang Penyahuan ini adalah bercocok tanam, baik itu ladang berpindah atau itu padi sawah. Dan setelah itu mata pencaharian penduduk di sini ada yang bertukang, ada juga yang sebagai nelayan tangkap di sungai, ada juga yang sebagai pedagang, ada juga sebagai tukang bangunan. Dan pada saat ini berkenan dengan adanya perusahaan besar swasta atau perusahaan sawit masuk di daerah wilayah Desa Tumbang Penyahuan ini, sebagian masyarakat banyak yang berpindah pekerjaannya. Mereka bekerja di perusahaan sawit itu sebagai buruh harian lepas, ada juga sebagai karyawan tetap seperti security, perkantoran, dan lain sebagainya. Itu menurut jenjang pendidikan dan pengalaman mereka masing-masing. Walaupun penduduk Desa Tumbang Penyahuan memiliki ternak seperti ayam, sapi, dan babi untuk dikonsumsi, menjala ikan di sungai dan berburu hewan liar adalah hal yang kerap dilakukan guna mendapatkan lauk tambahan untuk disajikan pada meja makan mereka. Hanya segelintir orang yang menjadi pedagang pada desa ini. Hal ini dikarenakan akses jalan negara yang menghubungkan Desa Tumbang Penyahuan dan Kota Sampit masih belum dibangun. Perjalanan dari desa ke kota bisa memakan waktu kurang lebih 6 jam. Oleh karenanya, biaya operasional perjalanan dari desa ke kota menjadi mahal. Hal ini menyebabkan harga barang yang dijual pada toko menjadi lebih mahal. Toko yang ada pada Desa Tumbang Penyahuan biasanya hanya menyediakan kebutuhan yang dapat disimpan dalam jangka waktu lama. Kebutuhan seperti sayuran yang cepat layu sangat jarang atau bahkan hampir tidak pernah dijual di toko. Sayuran segar menjadi barang yang langka pada desa ini. Untuk memitigasi hal tersebut, pemerintah desa melalui badan usaha milik desa menggelar pasar tempel yang bertujuan untuk menjual sayuran segar.
Mereka menyusun tim yang setiap seminggu 2 kali berangkat ke kota Sampit untuk membeli sayuran. Harga sayuran yang dijual pada pasar ini pun terbilang cukup terjangkau oleh warga. Bagi orang-orang yang memiliki penghasilan lebih, membangun sarang burung walet biasanya dijadikan opsi pertama yang akan dilakukan untuk menambah penghasilan. Pembangunan sarang burung walet dianggap oleh masyarakat Tumbang Penyahuan sebagai bentuk investasi yang menjanjikan. Karena sarang burung walet dapat dijual dengan harga yang mahal. Jadi jangan heran melihat banyaknya sarang burung walet yang didirikan pada desa ini. Penduduk desa Tumbang Penyahuan membangun rumah mereka mengikuti aliran sungai Kuayan. Dengan luas lahan pemukiman sebesar kurang lebih 60 hektar, desa Tumbang Penyahuan dibagi dalam 9 rukun tetangga. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebesar 1.785 jiwa yang terbagi menjadi 473 keluarga. Sungai Kuayan memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat Tumbang Penyahuan, yakni sebagai media transportasi yang menghubungkan desa Tumbang Penyahuan dengan desa lainnya yang berada di sepanjang aliran Sungai Kuayan. Karena kondisi jalan penghubung antar desa yang kurang baik, transportasi air menjadi pilihan yang sering digunakan untuk bepergian dan melakukan kegiatan ekonomi antar desa. Akan wilayah desa Tumbang Penyahuan tu mengguna jalan negara nyebutah Hindayati ataupun Jatun. Uang wilayah Kecamatan Bukit Sentuai itu khususnya di desa Tumbang Penyahuan tu dia mengguna jalan negara. Dalam dite pun pipire kali pengajuan musyawarah ataupun jebara pengajuan tiap kepala desa akan pemerintah akan menampak jalan negara itu sangat sulit dan jatun ditanggap abi kendala mengana menyangkut wilayah kawasan jite alasan para pemerintah maka jatun nanti menggunakan jalan negara. Sampai dengan tahun 2020, masih belum ada jalan negara yang menghubungkan desa Tumbang Penyahuan dengan ibu kota kabupaten. Hal ini menyebabkan listrik dari PLN tidak bisa dinikmati oleh warga Tumbang Penyahuan. Agar bisa menikmati listrik, warga menggunakan genset sebagai sumber pembangkit listrik. Penggunaan genset sebagai sumber listrik tidaklah murah. Untuk bisa menghidupkan listrik selama 3 jam, dibutuhkan kurang lebih bensin sebanyak 2 liter. Oleh karena besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menikmati listrik, genset biasanya hanya dihidupkan saat matahari sudah terbenam. Sejak tahun 2008 itu kami sudah mengusulkan kepada pemerintah daerah supaya Tumbang Penyahuan itu dialiri listrik negara atau PLN itu, namun karena terkendala oleh jalan yang akan dilewati itu berstatus HP atau hutan produksi, jadi tidak bisa didanai oleh pemerintah. Nah, kendala seperti itulah yang menjadi bahan pemikiran saya selaku kepala desa, bagaimana supaya desa Tumbang Penyahuan itu setidak-tidaknya teraliri listrik walaupun itu tidak berupa PLN. Pada awal tahun 2018 saya langsung menghubungi Dinas Pertambangan dan Energi atau SDM Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Di sana saya bertemu dengan kepala dinasnya. Lalu saya mengusulkan kepada kepala dinas dan meminta bantu supaya di desa Tumbang Penyahuan itu diberikan PLTS untuk warga masyarakat. Untunglah pada tahun 2019, atas inisiatif Kepala Desa Sempung, Desa Tumbang Penyahuan berhasil membangun pembangkit listrik tenaga surya. Pembangunan ini berhasil dilakukan atas bantuan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. Sejak saat itu, biaya yang dibutuhkan masyarakat untuk menikmati listrik dapat dikurangi. Namun, saat ini baru sebagian wilayah desa yang mendapatkan aliran listrik bersumber dari PLTS. Masyarakat Tumbang Penyahuan terbiasa menggunakan sungai sebagai tempat mandi, cuci, dan kakus. Tenaga kesehatan puskesmas yang terdapat pada desa ini memahami bahwa kebiasaan tersebut tidaklah baik bagi kesehatan dan juga alam. Oleh karenanya, mereka mengajukan program ke pemerintah desa untuk membantu pengadaan bahan pembuatan jamban sehat bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga membuat sumur bor sebagai sumber air bersih yang dapat digunakan penduduk desa. Puskesmas Tumbang Penyahuan adalah puskesmas yang berdiri sejak tahun 2010. Puskesmas Tumbang Penyahuan memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai. Yang pertama, Puskesmas Tumbang Penyahuan memiliki 1 unit ambulan
kemudian juga memiliki ruang laboratorium, juga memiliki beberapa ruangan standar dengan Permenkes 43 tahun 2019. Puskesmas Tumbang Penyahuan memiliki 30 staf yang terdiri dari 1 orang tenaga dokter, 1 orang tenaga kepala puskesmas, 18 orang tenaga perawat, 3 orang tenaga bidan, 1 orang tenaga analis laboratorium, 1 orang tenaga gizi, 1 orang tenaga kesehatan lingkungan, 1 orang tenaga cleaning service, dan 2 orang tenaga administrasi. Puskesmas Tumbang Penyahuan memiliki beberapa kendala. Yang pertama, tidak memiliki sarana listrik. Yang kedua, rumah dinas yang sangat terbatas. Kami, Puskesmas Tumbang Penyahuan, selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya Desa Tumbang Penyahuan, melalui kegiatan yang pertama adalah rawat jalan, yang kedua adalah kegiatan upaya kesehatan perorangan, yang ketiga adalah upaya kesehatan masyarakat yang disebut dengan UKM. Selain daripada puskesmas, di Desa Tumbang Penyahuan terdapat 3 posyandu yang berperan serta untuk meningkatkan taraf kesehatan penduduk Desa Tumbang Penyahuan. Melalui program seperti imunisasi, pengendalian stunting, dan pemeriksaan kesehatan untuk lansia, Puskesmas dan posyandu selalu berusaha yang terbaik untuk menjaga kesehatan penduduk Desa Tumbang Penyahuan. Meningkatkan mutu pendidikan menjadi salah satu PR bagi pemerintah Desa Tumbang Penyahuan. Saat ini prasarana pendidikan yang terdapat pada Desa Tumbang Penyahuan adalah 1 taman kanak-kanak, 1 sekolah dasar, 1 SMP, dan 1 SMK. Untuk tenaga pengajar bagi keempat prasarana tersebut hanya berjumlah 26 orang. Taman kanak-kanak memiliki 3 orang tenaga pengajar, sekolah dasar memiliki 11 tenaga pengajar, SMP dan SMK masing-masing hanya memiliki 6 tenaga pengajar. Jumlah tenaga pengajar ini belum memadai untuk mengajar semua mata pelajaran yang ada, khususnya pada tingkat SMP dan SMK. Oleh karenanya, kegiatan belajar mengajar pada desa ini belum berjalan dengan maksimal. Minat belajar khususnya siswa-siswi di Desa Tumbang Penyahuan sangat tinggi. Cuman kita di sini sangat kekurangan dari tenaga pendidik, terutama di SMP dan di SMK. Kekurangan ini sangat banyak karena satu guru bisa mengampu mata pelajaran lain jurusannya itu lebih dari 3 mata pelajaran. Pada hutan konservasi di Desa Tumbang Penyahuan, terdapat sebuah bukit keramat yang bernama Bukit Sentuai. Di balik kesan mistis yang menyelimuti bukit ini, terdapat pemandangan alam yang tiada duanya, dan bisa dijadikan sebagai potensi tempat wisata. Pada bukit ini terdapat objek seperti batu nyapau, batu benamak, air bawah tanah, dan lubang haramung yang memiliki daya tarik unik sebagai tempat wisata alam. Seiring berjalannya waktu, Desa Tumbang Penyahuan menjadi semakin baik dan maju. Peran aktif pemerintah desa diiringi dengan kerjasama antar warga yang kooperatif menjadi kunci keberhasilan dari kemajuan desa ini. Walaupun perlahan, namun dengan penuh kepastian, Desa Tumbang Penyahuan terus melakukan perbaikan demi kemajuan dan kemakmuran warganya.